warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Inti Budaya kembali hadir menyapa Anda pemirsa. Bersama saya Elfrina Rahma. Mari kita mengintip di Intip Budaya. Kita akan bahas mengenai ajining diri soko ladi. Bersama dengan budayawan Kota Batu ada Pak Didi Sumintarjo. Rahayu Pak Didi. Rahayu, selamat siang. Siang. Pak Didi, kita hari ini bahas mengenai ajining diri soko ladi. Ini lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin, Pak. Sudah pernah dibahas sedikit mengenai aksi yang ada di Pati. Slip of tongue bukan, tapi itu adalah bentuk arogansi. Nah, melihat dari kejadian Indonesia di penghujung Agustus kemarin, Pak. Apakah itu juga salah satu akibat dari arogansi dan juga adanya salah ucap, Pak Didi? Kalau dari budayawan melihatnya seperti apa sih, Pak? Karena kan banyak sekali sudut pandang ya, Pak. Ya, kita yang akan kita bicarakan an ajining diri dumunung saka ing lati. Tahu ya artinya apa? Jadi orang itu akan dihargai dari ucapannya. Tuhan pun sudah memberikan quote pada kita. Kenapa mulut satu, padahal yang lainnya dua. Ya, yaitu supaya dia tetap menjaga diri. Ya, dengarkan, lihatlah, bau, ya kan, baru ucapkan dengan kebenaran. Jadi seseorang itu kalau di dalam sebuah pasamuan, di dalam sebuah perkumpulan, biasanya kalau ngomong, kalau nggak ditata, itu seperti orang kabur kanginan. Sehingga pada saat dia ngomong apa aja dan banyak ngomong, itu seperti sesuatu yang nantinya gampang diterbangkan oleh angin. Tetapi kalau orang yang selalu diam, ya, merenung apapun dan tidak berbicara, itu biasanya kalau berbicara itu bermanfaat. Kira-kira gitu. Jadi sebelum kita berbicara, lebih baik untuk berpikir kembali dan lebih banyak mendengar. Ya. Gitu, Pak Didi. Ya. Kalau melihat fenomena yang ada ini, Pak, apakah kemudian pejabat kita ya, oknum atau salah satunya begitu, salah satu bentuk representasi untuk tidak menghargai diri mereka dengan ucapan, Pak Didi? Sebetulnya ucapan itu harus siji bener, loro manis, telu manfaat. Benar, manis, dan manfaat. Iya. Jadi benar, apa yang diucapkan itu harus sebuah kebenaran. Sesuatu yang benar. Nah, dalam benar pun, kalau itu menyebabkan sesuatu deredah, menyebabkan sesuatu yang menyebabkan huru hara, ya jangan diucapkan. Mending diam. Mending diam. Meskipun itu benar. Meskipun itu benar. Sekarang kalau misalkan katakan Mbak L, ya bener iki. Tapi apa perlu saya ucapkan? Misalkan Mbak L ini kok lengan ini kayak sapu korek. Nah, dia kan nggak perlu saya ucapkan. Itu satu contoh. Ini tadi kadung keterucut. Nggak apa-apa, Pak. Saya nggak sakit hati kok, Pak. Oh iya. Kalau di demo. Dan juga harus manis. Diucapkan dengan ramah, dengan humble, dengan sesuatu semu ing samundono. Jadi wandono ini menungso. Praupan itu pada saat ngomong itu ya yang enak. Jangan ngomong baik tapi niku padahal apik itu karepe ya. Misalkan niku ayu, apik ngene kan enggak pantas. Ya harus yang lembut, yang apa gitu. Terus ya bermanfaat. Apa yang saya ucapkan itu supaya bermanfaat untuk orang yang kita ajak bicara. Itu yang paling penting. Benar, manis, dan bermanfaat. Iya. Ketika kemudian tiga itu digabungkan, apakah juga berkolerasi dengan kematangan secara emosional? Pak, kalau kemudian kita marah begitu kan, 3 poin ini kan agak sulit. Itulah budaya. Itulah budaya. Seperti yang dikatakan orang,
jangan melawan orang yang diam. Kalau orang itu dilok-lokke, diapa-apake meneng, hati-hati loh. Kuwi ngemu itu geni kuwi. Artinya Pak? Dia itu mengulum sesuatu yang kalau di-touch gitu menjadi terbakar gitu. Itu geni. Ya. Jadi apa yang dikatakan itu pasti digugu orang. Itu loh. Ini kan yang terjadi sing kakek ngomong kan susu nek wong. Susu nek iki apa bener apa gak gitu kan ya. Nah, apalagi zaman sekarang kan. Ini bener apa enggak ngomongnya begitu apa enggak gitu kan. Jadi sekarang setiap orang kalau berbicara walaupun itu baik, itu sekarang hati-hati jangan sampai ada satu sepenggal pun ya di dalam satu uraian kalimat itu yang menyebabkan orang lain sakit hati. Pak sudah berkata benar, manis dan bermanfaat, tapi kemudian dipelintir menjadi hoax yang menyebar di sosial media, katakanlah yang itu Pak, guru beban negara. Nah itu kan hoax ya Pak. Menteri Keuangan kita nggak berbicara seperti itu, tapi di media sosial, di framing seakan-akan beliau ngomong seperti itu. Dan akhirnya sekarang saat ini terjadi dari reshuffle begitu. Apakah beliau saya yakin sudah menjaga itu, tapi apa yang terjadi di sosial media itu kan di luar kontrol beliau Pak. Itu sebetulnya. Sebetulnya negara itu harus melakukan pengelolaan informasi, kontrol informasi, iya kan? Tapi kan sekarang nggak ada. Bahkan KPI pun nggak berdaya dengan itu kan. Ini yang sayang. Terus pada saat ada itu, ada orang yang misalkan, kamu jangan ngomong gini. Oh ini demokrasi. Ya, kebebasan. Ini hak asasi manusia. Ini public right to know. Ya. Nah kalau semuanya kayak begitu tidak ditoto, itu kan liar namanya. Kapan kita tahu bahwa ada batasan Pak dalam kebebasan berbicara itu? Sekarang sih nggak ada. Jangankan ini, presiden aja dipisui. Iya kan, presiden aja bisa dilok-lokke. Padahal informasi yang masuk ke pembicara itu belum tentu benar. Dan informasi-informasi itu kan harus diteliti, harus digalih dengan benar, dipikir dengan benar. Mohon maaf kalau orang Jawa itu kan pertama kali saya berbicara budaya, bukan ada yang ada itu. Orang Jawa itu ya kalau misalkan ini didengarkan dulu. Setelah didengarkan disaring. Setelah disaring dikonfirmasi. Setelah dikonfirmasi barulah dia berucap. Panjang ya Pak prosesnya? Ya enggak, kalau sudah terbiasa kan apapun seret itu otomatis kan. Otomatis. Sesuatu itu kalau sudah menjadi budaya, menjadi adat, orang akan tahu persis, oh ini bener ora. Apa aku perlu ngerembuk salai lian? Apa aku perlu nyarwe lian? Padahal aku ki ora nek catek gawele karo bab kuwi. Itu loh. Itu pun nggak dirasakan. Apakah kita ini sekarang merasa dampak dari itu? Kan belum. Ini kan karena isu yang dibangun, karena apa ya? Karena kekuatan media. Ya kan? Kekuatan media di dalam melakukan manuver politik gitu. Coba, apakah kita ini percaya kalau kita ini sekarang apa ya, bargaining position kita ini dengan WTO itu kan kuat. Buktinya bisa nolak, bisa apa. Itu pun dikatakan jelek kan. Iya kan? Terus misalkan apakah kita ini gak bisa ada beberapa persoalan dunia dikatakan dengan sebenarnya, wong gak percaya. Ya kan? Ini saya tidak akan menyebutkan nanti jadi dikira dikira kita ini pro apa enggak. Tapi yang kita inginkan bahwa manusia Indonesia itu loh harus seutuhnya. Itu loh, harus melakukan sesuatu itu ya dengan baik gitu loh.
Dan kalau misalkan gara-gara iki, misalkan di lembaga ini ya, tahu-tahu apa ini kameramen, nah kameramen ini ngomong iki ini, padahal nggak ada catek gawelnya dengan ini. Terus kadang-kadang juga begini, khususnya untuk para wanita ya, perempuan, mudah-mudahan sekarang perempuan jauh lebih cerdas, jauh lebih cerdas daripada ini. Sok-sok kepo kan, gak ru dalane, gak ru sangkan parane melok omong. Bukan kan? Urusannya. Oh iya, makanya. Ajining diri Sokoladi dan di era yang serba modern, serba digital ini tidak hanya ucapan tapi juga jempol kita. Ketika kita di media sosial sangatlah harus dihati-hati. Dipikir ulang lagi baru kita komen di media sosial ya. Usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pembahasan kita di Inti Budaya hari ini bersama dengan budayawan Kota Batu, Pak Didi Smitarjo. Pak, bagaimana kemudian kita bisa menghargai diri kita sepenuhnya dengan ucapan kita? Kita sudah dilahirkan sebagai orang Jawa, namun ketiga poin itu baru kita ketahui akhir-akhir ini dan berefleksi dari fenomena yang ada di Indonesia. Kita belajar mulai dari nol sekarang, Pak. Hal pertama yang harus kita pahami apa? Pertama kali, kenapa sih? Ya seperti balik lagi Tuhan memberikan mulut kita itu satu. Kenapa mata dua, hidung dua, telinga dua? Sebetulnya itu sudah merupakan sebuah, kalau kita mau ikro, kalau kita mau membaca, bahwa itulah Tuhan itu menghendaki itu, gitu loh. Menghendaki bahwa manusia itu deloken, ambuen rasakno, rungok, dengarkan, baru keluar. Nah, kalau sekarang belum melihat, belum apa sudah berani komen, iya kan? Indonesia gagal, Indonesia apa itu? Apakah dia nggak melihat bahwa pembangunan ini loh ada? Iya, betul. Hashtagnya serem sekali Pak, Indonesia gelap, riset Indonesia, aduh kayaknya kelam banget Indonesia kalau kita baca di media sosial. Tapi kalau kita lihat di sekeliling kita kok adem ya Pak, kayak di Batu itu kan. Sebetulnya dimanapun adem. Kalau kita ngomong ya, kalau ngomong bahwa ini loh ekonomi susah saat dunia Mbak. Nggak hanya di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia. Betul, betul. Kita itu loh nggak takut besok nggak makan. Iya kan? Masyarakat kita itu budayanya udah nggak begitu. Tetap aja nggak ada di Indonesia orang mati kelaparan kalau orang itu nggak kaku. Ada aja kan. Negara memperhatikan. Apa-apa diperhatikan. Tapi masih kurang. Ini karena apa? Anda tahu kan? Demokrasi itu dibangun. Yang jadi-jadi itu ya dibangun oleh oligarki kan. Pada saat kepentingan oligarki yang bangun boneka-boneka yang ke depan itu, ini ternyata terbukti semua kan. Pada saat mereka nggak nyaman, terus nggak mampu berbuat apa-apa karena si tentara satu yang namanya Pak Prabowo itu sangat strict, gitu. Berani. Wah kalau apa face to face gini head on pasti kalah. Ini yang dilakukan. Dan mohon maaf, tahu kan sebetulnya. Tapi kenapa? Karena takut kalau dikatakan melanggar HAM. Takut kalau dikatakan tidak demokrasi. Berarti beliau juga menahan diri itu ya Pak? Menahan diri, kelihatan. Menahan diri betul ya? Kelihatan menahan diri. Bahkan melakukan sesuatu yang menurut saya dari sisi kemanusiaan juga sama saja menjadi
Ya satu contoh sekarang ada ribuan petisi yang menolak orang polisi dihukum, ribuan santer kan mereka. Ya mereka nggak pernah jadi polisi, mereka nggak pernah jadi tentara. Anda tahu, keluarga tentara itu kalau bapaknya pergi gitu, itu ibu itu loh, ya turun neng gene bantalan, apa jeneng, bantalan apa kuwi jenenge, sapu korek apa supaya di rumah dinas betul. Itu yang terjadi. Tapi pada saat keluar dibully dia pada enggak bedil loh, dibendoi. Satu sisi harus menjaga kedaulatan negara, satu sisi harus menjaga wibawa negara. Mereka nggak salah, lakukan itu nggak salah. Yang salah itu yang diprotes. Ya. Bener kan? Ya. Bukan menghantamkan masyarakat dengan anggota. Oke. Iya, yang salah itu yang diprotes. Awal-awal itu baik kan, polisi juga kami juga polisi kan, itu kata-kata itu. Tentara adalah kami ada, iya kan, kami sama-sama rakyat. Ya memang mereka rakyat pada saat di rumah, pada saat menjalankan tugas ya begitu itu. Makanya jangan sampai ada yang ngobong-ngobong apa. Persoalan aja nggak tahu kok. Pemerintah seharusnya melindungi rakyatnya agar tidak diserang, bukan kemudian menyerang rakyatnya. Apa yang terjadi seolah-olah di framing sedemikian rupa. Diserang. Dan awalnya hulunya Pak dari yaitu tadi tidak bisa menghargai diri dari ucapan dan berkembang membesar sedemikian rupa. Pada saat sudah meneng diem gitu, ada aja yang ngomong rakyat bodoh, ada aja yang ngomong rakyat miskin. Nah kalau miskin dari dulu rakyat tolol, iya kan? Marah Pak, karena marah kan wajar ya Pak kalau rakyat di sangat, seperti itu. Sangat. Yang ngomong itu aja suruh ke sini kita ajak debat kalau perlu, itu loh. Banyak, karena apa itu tadi? Bahwa mereka belum capable untuk menjadi pemimpin. Ya. Tapi jangan nanti, itu di periode berikutnya aja kita bicara. Untuk pantas dan tidak pantasnya seseorang menjadi pemimpin, filternya dari mana? Nah, kalau sekarang ini kan rata-rata pemimpin itu ya betul-betul bukan karena mereka dekat rakyat, mereka enggak, satu popularitas. Tapi apakah mereka pernah berbuat untuk rakyat? Terus kedua, kemampuan. Apakah dia mampu merubah sesuatu? Karena di ngatur rakyat itu, dipiro rek wis dikai dum-duman gitu selesai. Tidak. Rakyat itu keluhannya banyak dan macam-macam. Ya kudune mereka yang apa ya, tanggap ing sasmito, ngerti ing semu gitu kan ya. Artinya begini, seseorang pemimpin itu harus tahu persis. Dari rupa upayane kayak apa mukanya seperti apa, terus dari tingkat sosialnya seperti apa, iya kan? Terus dari tingkat kepandaiannya seperti apa. Berbicaralah sesuai dengan itu. Kalau mergo kita ini misalkan saya ini seorang doktor, terus berbicara karo wong-wong ngono ya nggak kena. Terus atau kalau saya ini misalkan orang yang kaya raya, ya toh lek cara asu ngono herder. Ya toh mangane daging, makune karpet ya toh. Digawa metu numpak mobil apik. Saya kenapa begitu ya, sanepannya gitu aja. Apakah iya? Terus misalkan iki gledekan. Lek kok ajak ngomong gledekan mungkin ngerti. Lek kok ngajak ngomong Ferrari, Porsche, ya nggak nyambung, gitu loh. Bahkan mereka belum tentu kalau ngerti kan, kalau Porsche itu mahal, kalau Ferrari mahal, dengan enaknya aja dihajar kan. Tapi kalau dia tahu bahwa ada itu value-nya, pasti nggak digepuk, gitu loh. Padahal ojo ngono lah, sesuatu yang baik pasti tidak akan disakiti, gitu. Tapi kenyataannya, kenapa mereka dengan enaknya menghancurkan itu? Karena nggak ngerti, tidak masuk pada value itu. Haruskah kematangan emosional dulu atau
perlu public speaking, ilmu yang harus Begini, dimiliki itu, Pak? begini, kita ini kan hidup itu tabula rasa, yang sangat tergantung dengan milieu kita, sangat tergantung dari di mana kita, in environment kita, ya, terus seperti apa kita pergaulannya. Misalkan orang itu kalau bendino ki kumpul kiai, kumpul apa mesti anunya ke arah situ. Tapi misalkan kumpul-kumpul yang orang yang tidak pernah berbicara mengenai hal-hal yang halus, hal-hal yang sifatnya tingkah lakunya itu rendah, adabnya rendah, ya otomatis. Artinya Pak, institusi tersebut golongan orang-orang seperti itu atau? Sebetulnya kalau seseorang itu, pemimpinnya itu bisa memberikan suri teladan, saya yakin bahwanya takut. Terus juga bisa memberikan reward and punishment dengan benar, bisa memberikan penghargaan dan dukungan dengan benar, bahwanya takut. Kalau itu kemudian belum dilakukan oleh pemimpinnya, maka punishment itu dilakukan oleh rakyat. Ya tidak harus begitu. Tahu dari mana rakyat kalau dia ini salah? Kan taunya setelah mereka ngoceh, taunya setelah ada penyulut bahwa A, B, C, D. Itu pun juga karena latih. Nah pada saat tidak terbukti gitu, ini kemenangan yang kalah. Sekarang ini kan kemenangan rakyat yang kalah. Tetap aja kan, kayak kan menang kemarin demo semuanya, tapi kan juga kalah. Kalahnya pemerintah harus membangun. Yang dihancurin apa, itu loh. Tapi kayak kemarin saya tertarik sekali, kayak misalkan setelah demo ojolnya baik-baik. Iya kan? Mau nyalami polisi, mau apa. Mahasiswa pun waktu pulang juga nyalami polisi. Yang nggak nyalami terus siapa? Sebetulnya dilokalisir, tangkepi lah wis. Kenapa enggak? Kita bahas ya Pak usai jeda ya. Siapakah tokoh-tokoh itu ya. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Menangnya rakyat, ya kalahnya rakyat. Rakyat menang karena demonstrasi kemarin, tapi fasilitas umum juga harus dibangun oleh pemerintah dan kembali lagi itu dari pajak kita. Usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Ajining Diri Sokoladi. Pemirsa, di segmen terakhir hari ini Ajining Diri Sokoladi. Kita lanjutkan. Pak Didi, kita melihat fenomena yang ada dan kemudian kita belajar untuk menjadi rakyat yang lebih baik juga. Melihat kebenaran, berbicara secara manis dan juga bermanfaat. Tidak hanya untuk pejabatnya tapi juga untuk rakyatnya. Saya membayangkan bagaimana kemudian kalau mayoritas masyarakat Indonesia sudah menghargai dirinya dengan ucapannya, maka sungguh damai begitu Pak. Dengan segala permasalahan yang ada, bisa dilewati bareng-bareng itu. Persatuan Indonesia menjadi momentum kemerdekaan kita. Pak Didi melihatnya seperti apa Pak? Begini, kita pada saat tahun 45 itu bersepakat ya bahwa Republik ini didirikan. Bersepakatnya itu bukan dari kalangan elit saja, tapi seluruh wilayah di Indonesia itu bersepakat. Setelah tanggal 28 Oktober 28 ya, terus pada tahun 45 dinyatakan kesepakatan itu. Dalam kesepakatan itu ada 3 hal yang harus dipegang sebagai misi dari negara. 1, mencerdaskan kehidupan bangsa.
2, mensejahterakan rakyat. 3, menjaga kedamaian dunia. Sekarang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudahkah semua bangsa kita cerdas? Belum. Kalau 80 tahun ya. Kan tidak waktu yang sedikit, berapa generasi. Iya kan? Ada beasiswa, ada apa-apa. Tapi ya mohon maaf, sudahkah semua cerdas? Adakah pengganggu dari orang yang mencerdaskan bangsa? Adakah yang punya kepentingan di dalam negeri ini supaya kita nggak cerdas? Adakah kepentingan di negeri ini supaya kita nggak cerdas? Adakah sebuah kepentingan di dalam negeri ini oleh orang lain supaya kita tidak cerdas? Masuk tokoh-tokoh yang tadi itu, Pak. Ya banyak. Orang tidak rata-rata orang itu kalau berbicara kan mendiscourage, tidak mengencourage. Ya kan, menghancurkan daripada mendorong dia untuk baik. Ada apa seharusnya kan kowe iki salah kuduning ini. Kamu itu salah. Ini. Loh, saya melakukan ini, lah yang dikandani pun, yang diberitahu pun seharusnya juga harus paham bahwa ini juga ya saya salah. Tapi kan bisa disampaikan. Tapi karena begini, menurut Anda bisa apa? Kalau ada dialog-dialog itu kan nyaman. Tapi kadang-kadang pada saat transaksional itu seorang pejabat dengan seseorang yang memberikan masukan, ini kadang-kadang nggak sama. Yang satu itu berdialog tidak pada manusia dewasa ke dewasa, tapi kadang-kadang yang satu itu guru dan murid, terus kadang-kadang orang tua ke anak gitu kan. Ini yang jadi nggak klop. Seharusnya masing-masing paham. Saya hadir sebagai orang dewasa, saya hadir juga sebagai orang dewasa. Walaupun saya rakyat, lu pejabat, ayo kita berbicara secara dewasa. Itu yang kurang. Terus kedua, kalau kita ngomong kesejahteraan. Apakah kita ini bisa sejahtera? Kalau ada sebuah lembaga sehari bisa untung 250 miliar, seharusnya kita sejahtera enggak? Harusnya. Sejahtera enggak? Pada saat kita ini katanya punya tambang segala macam terbesar punya. Seharusnya sejahtera enggak? Kenapa enggak sejahtera? Terus kenapa UMK kita itu segitu? Ya toh. Kenapa orang lain kok bisa gak keruan-keruan yang ngurusi barang kita? Saya punya barang tak kongkon ngurusi sampean. Ya toh. Aku itu menikmati sak puluh sampean nggawa tumpeng. Ini kan yang terjadi. Dan ketawanya sekarang kalau bawa tumpeng. Ya itu. Enggak, sebetulnya harus ada pembuktian terbalik yang dilakukan oleh lembaga hukum. Kalau orang ditanya, kon maling ya gak bakal ngaku. Betul. Tapi kowe duwe iki tekon ndi? Bayaranmu piro? Ya. Bayangke. Sekarang ini menteri itu kalau lihat di selain tunjangan itu loh gajinya pokoknya 6,4. Tunjangan itu 19, berapa cuman. Kan sedikit. DPR juga kan 3 juta. Banyak sekali, Pak. Enggak, kalau hanya 19 juta kan ya enggak. Orang swasta itu gajinya ratusan juta, Mbak. Dan tidak hanya DPR ya, tidak hanya DPR tapi juga kementerian-kementerian dan BUMN lain juga punya tunjangan hal demikian. Nah iya, tapi kalau orang swasta ya enggak seperti itu. Orang swasta ya tergantung. Ya bedanya karena di pemerintah itu uang rakyat. Iya, uang rakyat. Kalau swasta kan uangnya sendiri yang dia lakukan itu. Oke, saya profesional, saya akan ini ya sak njalukku. Misalkan aku targeti kowe sedina badhe 1 miliar ya. Ya lek ngono aku 50 juta sedina. Itu kan enggak apa-apa. Tapi kalau yang seperti sekarang kan enggak. Ya kan? Ini apa? Ayolah kita mencoba menyusuri, ya, menyusuri sesuatu. Mulai pemilihan DPR, ya, atau mulai pemilihan pemimpin daerah. Kita sudah diajari, rakyat sudah diajari bahwa tidak melihat iki wonge
apik, wonge pinter, sifatnya apik. Enggak. Tidak cukup itu. Iki wonge beneh, sok Loman. loman, iya kan. Ini beneh loman kan gitu ukurannya. Nah, terus pada saat mereka gak ngereken, ya pantes. Wong suaramu wis tak tuku kuwi gitu kan. Ini Diputus. jual putus. Seharusnya kalau yang pinter itu kan pakai royalti kan, profit sharing kan. Ini kan enggak jual putus. Dan juga kalau kita mengharapkan iki wis dadi pejabat kok gak ngewehi. Itu kan ya salah. Sebetulnya seorang oknum pejabat itu bisa baik kalau lingkungannya baik. Oke. Lingkungannya itu adalah yang mendukung dia baik, keluarganya baik, ya toh, nggak bancinde banciladan, ya toh. Sampai percaya seseorang yang tiap hari, ya, tiap hari ngingoni apa ya, memberikan kehidupan pada orang tuanya ini. Yang satu anaknya jadi pejabat, pulang bawa duit setahun sekali, jret. Bu iki sakmene. Pernahkah seorang ibu itu tanya, "Le bayaranmu piro? Ini piro?" Enggak pernah kan? Terus dulure, "Wah iku lho beneh." Iya, nggak tahu itu uang dari mana, pokoknya ngasih banyak udah Nah iya, baik banget. nah ini orang baik, orang yang disengkuyung bahkan. Ini yang terjadi. Artinya lingkaran itulah juga berkontribusi terhadap seseorang. Karena jaga ki lek teko mesti nggawa jajan akeh, nggawa duit nyangoni kan gitu. Dan Anda tahu kalau orang-orang yang pernah kerja itu terus pulang ke kampung, tidak semuanya itu orang cukup. Betul, betul. Dia bawa mobil, bawa apa? Belum tentu. Belum tentu kalau pulangnya itu gak golek utangan. Betul. Apalagi momen-momen lebaran ya Pak. Iya. Itu yang menyebabkan terjadinya ini. Dan karena itu dia ikut kerja di seseorang. Nah orang ini karena ingat baiknya harus memberikan ini. Gak enek dana, ya apa aja diseret. Apapun itu sumbernya, baik Iya, buruk. iya. Pak, melihat fenomena ini kan kemudian kita mengambil sisi positif dan baiknya. Menjadi momentum bagi kita bersama, bagi rakyat untuk belajar juga memilih pemimpin yang baik dan benar, bagi pejabat juga ajining diri Sokoladi. Untuk lebih berempati, lebih mendengar dan humanis kepada masyarakat. Sebagai seorang budayawan Pak, momentum ini menjadi momen yang luar biasa bagi kita. Apa yang harus Mbak, kita refleksi? ini yang rusak menungso itu atau sistemnya yang belum dipahami dengan benar. Nun saya Bu, saya punya kawan seseorang aktivis di partai. Mungkin kalau dikomparasi dengan banyak orang, dia baik. Tapi ya kehidupannya biasa-biasa saja. Iya. Dia dengan harapan kalau saya bisa bekerja di saya bisa menyampaikan sesuatu yang baik, terus lingkungan kita baik, sehingga kita kerja pun menjadi baik, kan begitu kan ya. Terus uang-uang yang dari pemerintah bisa disalurkan dengan baik, sehingga terjadi multiplier effect, sehingga perekonomian hidup. Ya, tetapi orang yang berpikir gitu mungkin gak dia jadi anggota DPR kalau gak duit. Harus punya modal. Harus punya modal. Modalnya besar dan mahal. Terus pada saat punya modal, ternyata sistem kita kan tidak berbicara rank yang di situ itu adalah sing nomor siji itu mesti orang yang mampu lakukan itu kan enggak. Yang bawah belum tentu juga ini. Tapi saiki yang bawah kalau yang dilakukan sekarang, saya tidak pernah catek gawal dengan partai politik, tapi saya kelihatan kaya. Partai politik butuh apa jenenge kursi, ya. Oh iki kancane akeh apa ya ta. Cet duwe-duwe jeger, jadilah. Padahal sampean tahu kan bahwa di pemerintahan itu ada kaidah-kaidah tertentu yang nggak boleh dilanggar. Harus tahu regulasi-regulasi tertentu. Terus ada standar operation prosedur.
iya kan? Dan ada segala macam yang tidak bisa seenaknya seseorang itu berbuat. Ya. Terus piye coba? Lek aku iki gak ro lor gak ro kidul. Mari ngono aku didadekne ngono. Sementara ada eksekutif di mana itu partner berbicara. Yang dia sudah 30 tahun sebagai teknokrat, ya kan? Terus yang ini baru belajar. Kalau DPR-nya bolak-balik gitu mungkin masih bisa ngimbangi. Tapi kalau DPR-nya ini misalkan baru, ya, terus gak iki ketemu teknokrasi. Iki lho aturan ngene kira-kira mbantah gak? Iki lho carane ngene. Nah, iya kan? Ya ini. Jadi menurut saya kalau zaman dulu itu yang benar itu partai itu ya diurut mana yang aktivis partai yang betul-betul tahu persis seluk-beluk itu taruh atas. Jadi sekarang semuanya berbenah Pak. Pak Didi, semoga kita doakan sama-sama dan juga Pak Didi juga sebagai budayawan dan sesepuh Kota Batu untuk berharap baik untuk Indonesia menjadi lebih baik, tidak ada kekacauan dan juga hal-hal yang membuat kita takut. Pak Didi, wejangan petuah kepada generasi yang lebih muda mengenai ajining diri sekoladi. Singkat saja Pak. Untuk yang masih muda yang belum terlanjur, mohon kalau berbicara harus tahu persis fakta, harus tahu persis apa yang terjadi. Dan jangan melihat sesuatu itu dari arus, tetapi lihatlah arus itu akan membawamu sebagai banjir atau kamu melihat arus itu kamu kendalikan ke arah mana. Karena apa? Seseorang yang ikut-ikutan itu biasanya nggak kanggu. Yang ikut-ikutan teriak itu hanya penyengkuyung, hanya pendukung. Tidak akan pernah berperan. Yang akan terjadi adalah kekecewaan. Orang-orang kecewa berkumpul akan menjadi chaos. Jadi saya mohon anak-anak muda yang khususnya ya baik akademis ataupun yang sedang tumbuh baik ya. Belajarlah dengan baik, selalu komparasi sesuatu dan lihatlah kenyataan yang ada. Jangan percaya dari satu informasi dari satu arah. Bandingkan dengan yang pengetahuan Anda, lihatlah kira-kira itu manfaat atau mudarat untuk kamu maupun untuk lingkunganmu. Itu aja. Pak Didi matur nuwun, budayawan Kota Batu sudah hadir di ATV dan mengingatkan kita kembali untuk berpikir sebelum berucap. Menghargai diri dari ucapan, ada 2 telinga dan 1 mulut, Tuhan mau kita lebih mendengar daripada berbicara. Saya Elvina Rahma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Jumpa. Matur nuwun. Cepat.